udah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Al-Muhtaram, para baik guru kita tercinta Al-Habib Lutfi Al-Haddad, nata'an Allah bituli hayatih. Guru-guru kita cinta para baik Habiban Hasan dan Ja'far As-Sagaf, Habib Qasim, Habib Rizik, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga insyaallah berkahnya, salawat kepada Nabi, amin. Dan juga Sahibul Bait, Bapak RW, juga ada Pak RT, hadirin, para sesepuh yang Al-Fakir tidak sepuh, satu persatu tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doain orang tua kita panjang umur, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal alamin. Ilmu sudah banyak diberikan oleh Ustaz, oleh guru kita Habib Lutfi, mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan, amin ya Rabbal alamin. Sedikit, memang seperti inilah keadaan kita sekarang, betul apa kagak? Betul. Lagi dalam keadaan pandemi. Semuanya Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala berikan kepada kita, tinggal kita yang menilai. Tidaklah terjadi sesuatu di alam muka bumi ini kecuali atas perintah Allah. La yahdutsu haditsun fid dunya illa bi'idznillah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ada namanya corona. Ada yang diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan, apalagi di akhir-akhir seperti ini, akhir zaman. Urusan dunianya dibikin susah, makanya akhiratnya jangan sampai susah juga. Paham? Kalau kita mau sikapi ini semua, dengerin, tuh, jangan berisik, didengerin. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Kita bisa mengikuti kalamnya Imam Junaid yang ketika ditanya oleh seseorang, ya Imam Junaid, al-bala min Allah hiya iqab atau huwa iqab atau kafarah wa irtifa. Bala dari Allah itu sebenarnya dia itu siksa Allah, apakah pengampun dosa, apakah naik derajat? Maka dijawab oleh Imam Junaid, idza ghadibta fahuwa iqab wa idza sabarta fahuwa kafar wa idza radita fahuwa ittifaq. Kalau ente marah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kesusahan-kesusahan yang ente rasakan itu, gerutu, marah, tidak terima, maka kata Imam Junaid, itu adalah siksa dari Allah Subhanahu. Wa idza sabarta, kalau ente sabar menghadapi itu semua, masalah atau bala atau apapun yang menjadi kesulitan ente, maka itu kalau ente sabar, maka itu menjadi kafarah, penghapus dosa, Wa idza radita fahuwa irti. Kalau ente redha kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang diberikan oleh Allah taala dari kesusahan, kita redha, ikhlas, menerimanya dengan senang hati, itu adalah yang dinamakan irtifa,
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Betul apa tidak? Betul. Sekarang ekonominya susah. Kalau kita menyikapi dengan baik, tidak marah-marah, beralih dengan ngaji, ditambahin zikir, nggak marah, insya Allah itu bisa jadi penghapus dosa, bisa jadi juga diangkat derajat kita. Tapi kalau kita nyikapi, wah marah-marah ke diri kita, wah apa, berutuk sendiri, itu jadi seksa buat ente. Betul apa enggak? Kita ente. Betul? Nah, tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kita mau jadi ini sesuatu susahan menjadi sebagai siksa, apakah akan menjadi kafarah buat kita? Kita banyak dosa. Saya tanya, banyak dosa apa enggak? Ya. Kita banyak dosa. Insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan dosa. Enggak saya, enggak antum, banyak dosa, cuma ditutupin aja. Allah tuh maha penutup, makanya jangan suka diambur-ambur. Ini kadang-kadang manusia bahlul, sudah ditutup sama Allah, dibuka, bangga lagi dengan dibukanya. Betul apa enggak? Betul. Bagaimana nggak mau turun darah dari Allah, maksiat dia bangga, dia viral-viralin, padahal sudah ditutup. Kamu aja tuh, kamu alhamdulillah, kamu punya kulit itu nggak transparan, kulit ini kayak begini nggak kelihatan dalam tulangan kita, daging kita. Sengaja Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, fi ahsanit taqwim, sebaik-baiknya ciptaan, bagus. Kalau kita diciptainya itu transparan, kita menjadi kita aja jijik. Betul enggak? Soal perut kita nih kelihatan tuh ususnya, taiknya ada di situ kelihatan jijik. Betul kan? Allah sudah tutup dengan baik aib kita, jangan kamu buka. Kadang-kadang sudah dibuka-buka pengen viral. Betul. Nah ini tanda-tanda akhir zaman. Tadi guru kita sudah jelas. Hati-hati, akhir zaman jangan sampai kita ke bawah. Kalau urusan-urusan yang tadi, tinggal kita menyikapinya bagaimana. Apakah mau dijadiin itu menjadi penghapus dosa, naik derajat, atau buat nyiksa diri kita? Nah, itu tinggal kita. Kita ingat, jangan sampai kita lupa. Tadi guru kita Habib sudah ingetin al-maut. Nasihat yang paling luar biasa adalah kematian. Isma syirta fa innaka mayyitun, kata Nabi. Ente mau hidup terserah, mau ngapain aja terserah. Ingat, besok bakalan mati. Ingetin sama Nabi. Sekarang ente dikasih tahu besok ente bakal mati, ente tahu besok bakal mati, kira-kira ente sekarang mau buat apa? Mau buat baik apa mau mabok? Mau buat baik ngaji apa mau zina? Ngaji. Kalau besok ente bakal mati, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nih, ente kasih lihat nyawa ente itu bakal mati. Pastinya manusia akan pengen matinya dalam keadaan husnul khotimah. Oh, saya mau sholat, nggak berhenti sampai saya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, kita sudah dikasih tahu sebenarnya sama Nabi, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah ente mau ngapain aja. Ingat kata Nabi, besok ente bakal jadi mayit. Nah, kalau sudah tahu, kadang-kadang kita lupa. Ya apa kagak? Oh, perasaan masih lama mati kita, jangan salah. Malaikat 83 kali malaikat Israel ngeliatin ente. Udah waktunya apa belum nih? Kalau udah waktunya nggak bisa mundur, nggak bisa itu kita malam hari ini kita mengadakan 40 hari yang lalu orang tua kita meninggal dunia. Dengerin, jangan ketawa sendiri loh. Kena kuntilanak loh. 40 hari meninggal dunia. Kita doain almarhum, mudah-mudahan raudhah min riyadhil jannah. Pahala
pahala yang kita baca dikirimkan kepada mereka tanpa mengurangi pahala yang kita dapat. Nah ini sekaligus juga nasihat buat kita. Sekarang kita bisa hadir duduk ini, nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Betul apa kagak? Saya punya adik, umur masih 37 tahun, sudah meninggal dunia lebih dulu. Kalau mau urut-urutan saya duluan. Betul apa kagak? Tapi karena yang namanya ajal itu Allah Ta'ala yang pegang. Nah terus bagaimana? Nah kalau begitu kita introspeksi diri kita. Tadi guru kita Habib Lutfi ajarin kita jangan tinggalin sholawat, jangan tinggalin baca Quran. Udah baca Quran apa belum? Itu dia. Sok mati. Besok bakalan mati, semuanya mati. Betul apa kagak? Gak ada yang gak mati, mati. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Mau panjang umur? Banyakin sedekah, banyakin sholawat, doain guru, doain teman, biar juga panjang di TikTok jadinya. Begitu intinya. Kalau kita yakin sama Allah, insya Allah Allah lebihkan kepada kita pemberian. Tapi kalau kita nggak yakin sama Allah, setengah-setengah, ini dan lain sebagainya, Allah tidak akan berikan pemberiannya yang luar biasa. Allah yu'ti wa la yubalik. Jangan takut, semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pemberi. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Tinggal kita cari bagaimana tata cara meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah nggak sembarangan juga, betul apa kagak? Jangankan kepada Allah. Kita aja anak minta sama orang tua, kalau main minta-minta aja, kira-kira dikasih apa kagak? Orang tuanya lagi duit ada di kantong, tapi anaknya datang, bang, minta apa duit, kita duitnya. Kira-kira dikasih apa kagak? Digampar bisa-bisa. Ada tata caranya, betul? Nah kayak gini ngaji, duduk bareng-bareng, Allah bilang malaikat kumpul bareng. Nah ini bisa minta sama Allah. Lagi baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina, apalagi nanti asraqah ya Nabi salam, minta sama Allah. Berkahnya Nabi Muhammad, saya belum dapat jodoh ya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh. Amin, ya Allah, ketahuan. Langsung belum apa-apa udah minta, amin aja. Gitu. Minta, nggak apa-apa, minta. Paling luar biasa kalau gitu ingetin. Orang tuanya yang meninggal dunia, orang tuanya yang sudah ngasih dia anak sehat, semua diingetin, guru-gurunya. Ya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Allah, tambang kebayang ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Minta. Masa udah 3 bulan nunggak ya Allah. Jangan dipecat lagi bagaimana? Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah redha, gampang buat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu nanti jalan. Betul apa kagak? Jangan pakai otak ente, otak manusia kecil. Manusia kecil, kalau pakai otak kalau nyampe. Tapi kalau pakai hati dan pakai keyakinan, maka akan tembus. Makanya ada tuh tukang bubur bisa naik haji. Betul apa kagak? Dijual tanahnya, dijual. Walhasil semuanya. Ada juga. Saya dulu pergi haji tahun 2014, ya satu kamar. Sama siapa? Sama nenek-nenek pakai kakek. Diberangkatin sama cucunya. Luar biasa. Diberangkatin sama bosnya. Umroh banyak yang begitu. Marbot masjid berangkat umroh. Kalau pakai otak nggak masuk, tapi kalau pakai keyakinan pasti masuk. Makanya ada tanda caranya. Alhamdulillah kita bisa kumpul. Doain saya baik, mudah-mudahan Allah berikan kekuasaan. Mudah-mudahan semua yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah SWT. Panjang lebar juga nggak bisa lama-lama juga, emang lagi begini pandemi. Ya saya sih pengennya begitu, setiap malam Kamis begini nih kayak Pak RW berani ya nggak. Tapi di sana tak melempeng dan begitu. Itu wajar sudah, memang seperti ini. Tinggal kita nyikapinnya gimana? Nyikapin baik. Yang penting istiqomah. Jangan sampai nggak istiqomah. Mau ada berapa orang, mau bagaimanapun istiqomah. Insya Allah terus.
Ya, insya Allah terus selesai nih corona. Amin. Dulu doa nggak boleh bilang begitu. Doa terus, doa. Karena doa kita nggak akan sia-sia. Setiap apa yang kita lantunkan itu kayak apa namanya? Kayak panasong keluar dia. Terus pasti akan nyampe ke tempat. Nyampe pasti akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadait, afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal